Ekosistem terestrial adalah ekosistem daratan alami yang memiliki komponen penting seperti air, tanah, udara, hewan, tumbuhan, dan bahkan mikroorganisme kecil lainnya. Nah, keberagaman hayati ini berperan penting bagi ekosistem secara keseluruhan. Berikut adalah contoh ekosistem terestrial. Nah, setelah melihat video tadi, ekosistem juga memiliki ancaman yang sangat besar. Salah satunya yaitu deforestasi. Deforestasi sendiri adalah penggundulan hutan yang menyebabkan bencana alam dan mengurangi keberagaman hayati yang ada pada ekosistem tersebut. Nah, pada video kali ini akan dijelaskan apa itu deforestasi. Dampak penebangan hutan secara liar. Teman, penebangan hutan yang dilakukan secara terus-menerus dapat merusak lingkungan. Di antaranya, 1. Mengurangi kesuburan tanah. 2. Menyebabkan pemanasan global. 3. Menghilangkan habitat hewan dan tumbuhan yang ada di hutan. 4. Menyebabkan terjadinya bencana seperti banjir dan tanah longsor. 5. Mengurangi jumlah keanekaragaman hayati yang ada di hutan. Itulah video tentang deforestasi yang salah satu ancaman bagi ekosistem. Nah, seiring berjalannya zaman, manusia telah menciptakan ekosistem terestrial buatan, yang salah satunya taman atap kota, kebun binatang, dan juga tanaman hidroponik. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu tanaman hidroponik pada video tersebut. Pasti Anda tahu bahwa tanah merupakan salah satu unsur penting yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Peran tanah mempengaruhi 70% kehidupan tanaman selain faktor cuaca dan manusia. Tanah merupakan faktor kompleks yang di dalamnya terdapat unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Anggap saja tanah adalah sebuah wadah, dan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman adalah makanan yang ada di atas wadah tersebut. Selain sebagai wadah, tanah juga berfungsi sebagai pijakan bagi akar tanaman dan batang tanaman untuk berdiri. Hal ini cukup menjelaskan bahwa peran tanah sangatlah penting bagi tanaman. Tetapi apakah Anda tahu bahwa tanah bukanlah satu-satunya media tanam bagi tanaman? Banyak orang bertanya, apakah tanaman dapat tumbuh tanpa tanah? Jawabannya adalah iya, yang tentunya dengan satu syarat, yaitu kebutuhannya terpenuhi. Pertanyaan ini diteliti oleh Julius von Schaff pada tahun 1960 dan William Knopf pada tahun 1961 hingga 1965 yang memberikan bukti bahwa pada prinsipnya tanaman dapat tumbuh dalam media non-tanah yang tidak ada reaksi kimia di dalamnya. Hal ini mendasari berkembangnya sebuah teknologi yang bernama hidroponik. Secara harfiah, hidroponik berasal dari kata hydro dan ponics dalam bahasa Latin. Hydro berarti air dan ponics berarti tenaga. Sederhananya, hidroponik merupakan teknik budidaya tanaman yang menggantikan media tanah dengan larutan yang mengandung unsur hara makro dan unsur hara mikro.
Setiap hasil dari hidroponik memiliki kelebihan, yaitu bernilai jual tinggi dan terhindar dari masalah-masalah utama dalam budidaya seperti masalah hama, kekurangan atau kelebihan unsur hara, dan masalah iklim. Hidroponik berpotensi sebagai teknologi alternatif dalam teknis budidaya tanaman perkotaan. Hal ini dikarenakan dalam dekade terakhir, wilayah budidaya di area padat penduduk atau kota semakin surut, teralihkan untuk kebutuhan tempat tinggal dan area industri. Hidroponik dapat dijadikan sebagai solusi manis untuk masyarakat kota yang menginginkan aktivitas bercocok tanam dengan cara yang mudah, santai, dan murah. Itulah video tentang penanaman hidroponik atau tanaman hidroponik yang telah dilakukan oleh manusia untuk memperpanjang kehidupan ekosistem terestrial atau menciptakan ekosistem terestrial. Kondisi ekosistem terestrial yang ada pada masa sekarang dilihat sangat memprihatinkan dikarenakan berbagai ancaman yang ada. Kita sebagai manusia berhak untuk menjaga dan memperpanjang kehidupan ekosistem terestrial agar pada masa depannya nanti masih bisa kita wariskan. Nah, berikut adalah apa itu ekosistem terestrial dalam garis besar. Secara garis besar, ekosistem merupakan rumah atau tempat tinggal bagi makhluk hidup dan di dalamnya akan ada beberapa komponen. Di dalam ekosistem tersebut, komponennya juga akan saling berinteraksi satu dengan lainnya. Keseimbangan ekosistem perlu dijaga karena ekosistem yang tidak seimbang akan berdampak langsung pada keberlangsungan hidup manusia kelak. Perubahan iklim adalah salah satu dampak dari ketidakseimbangan ekosistem. Selain itu, banyaknya berita mengenai hewan-hewan liar yang mulai menyerang penduduk memperlihatkan bahwa rumah bagi para hewan-hewan ini semakin sempit sehingga mereka keluar hutan demi mencari makan. Agar bumi tetap dapat menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi setiap makhluk hidup yang tinggal di dalamnya, diperlukan usaha manusia untuk mau menjaga keseimbangan ekosistem. Berikut adalah cara-caranya. Yang pertama, mengurangi penggunaan bahan kimia pencemar lingkungan. Ada banyak bahan kimia yang dapat mencemari lingkungan, seperti deterjen rumah tangga dan plastik yang membutuhkan waktu lama agar bisa terurai. Contoh nyata yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak pencemaran di ekosistem kita adalah menggunakan deterjen ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan kantong plastik ketika berbelanja dengan cara membawa kantong atau tas belanja yang dapat digunakan berkali-kali. Yang kedua, menghemat penggunaan kertas. Kertas merupakan bahan lunak yang dihasilkan dari serat-serat pepohonan. Penggunaan kertas harus dilakukan secara efektif dan efisien karena akan berdampak pada banyaknya pohon di hutan yang harus ditebang. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sangat sering menggunakan kertas, kemudian menghasilkan tumpukan kertas bekas yang tidak terpakai lagi. Lebih baik melakukan daur ulang terhadap kertas bekas tersebut, sehingga dapat dimanfaatkan lagi dan mengurangi produksi kertas baru. Yang ketiga, melakukan reboisasi. Kerusakan hutan di Indonesia sudah sangat parah. Perlu kesadaran dari masyarakat untuk melakukan penanaman kembali hutan yang gundul. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggalakkan program satu orang menanam satu pohon. Program tersebut tentu memerlukan peran aktif masyarakat dan juga pemerintah negara. Yang keempat, menjaga kelestarian hutan. Masyarakat dapat menjaga kelestarian hutan dengan program penanaman sejuta pohon, tidak menebang pohon secara sembarangan, turut serta dalam pengawasan illegal logging, tidak membuka lahan baru dan membakar hutan, serta mencegah kegiatan sewa hutan. Sewa hutan atau kontrak hutan sudah dilakukan sejak lama oleh investor asing. Masyarakat perlu memahami hal tersebut agar tidak terjadi lagi eksploitasi hutan oleh pihak asing. Yang kelima, melindungi satwa langka. Masyarakat harus ikut serta dalam melindungi satwa langka dengan cara menjaga kelestarian habitat alaminya, yaitu hutan lindung, tidak melakukan perburuan hewan, serta tidak melakukan kegiatan jual beli berbagai spesies hewan langka. Yang terakhir atau yang keenam, yaitu melakukan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Salah satu contoh kegiatan pembangunan yang bersifat wajib AMDAL yaitu memperhatikan konsekuensi kemungkinan kerusakan lingkungan lebih lanjut ketika melakukan pembangunan jalan atau mendirikan bangunan yang akan membelah hutan.
Nah, itu dia teman-teman, 6 cara menjaga keseimbangan ekosistem.